Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Martinus Salenu dengan nomor induk mahasiswa F43612310026. Saya berasal dari SMA Negeri 1 Malinau, Kalimantan Utara. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan 3, jurusan Pendidikan Profesi Guru Sosiologi di Universitas Tanjung Pura, Pontianak. Di sini saya akan membuat video pembelajaran materi konflik sosial di kelas 11 IPS 3. Sekian perkenalan singkat dari saya. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Tuhan. Hari ini hadir semua? Dan dia ada? Tidak hadir. Tidak hadir ya? Berkalapan. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, kita awali dengan doa ya. Siapa yang bisa pimpin kita dalam doa? Silakan. Ika. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Kak. Coba diperhatikan kiri kanannya, perapiannya, pakaiannya. Coba berdiri dulu. Tasnya mana? Ketinggalan juga. Masa tema suka lupa. Oke, silakan duduk kembali. Sebelum kita masuk dalam materi hari ini, Bapak akan ajak kalian untuk ice breaking ya. Yes. Supaya kita lebih semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Untuk yang bagian sini, berdiri di sebelah sini ya. Nah, untuk yang bagian sini, berdiri di sini. Yang ceweknya Mbak di sana, semuanya cewek ya, semua cewek di sana. Yang cowoknya dua orang ini masuk di sini. Oke? Oke, silakan ambil posisinya masing-masing. Oke, jadi ice breaking-nya hari ini adalah ABDG. Ayo belajar dengan gembira, ya. Nah, di sini kalau Bapak perintahkan sekali ke kanan, kalian loncat ke kanan satu kali. Kalau Bapak perintahkan sekali ke kiri, loncat ke kiri satu kali. Ke belakang satu kali, berarti loncat ke belakang satu kali. Kalau Bapak perintahkan ke depan satu kali, berarti kalian loncat ke depan. Ke belakang, ke kiri, ke kanan. Oke, mantap. Oke, berikan aplaus buat kita. Siapa yang harus ke tempat duduknya ya? Silakan kembali ke tempat duduknya. Sebelum kita masuk dalam pembelajaran hari ini, siapa yang masih ingat pembelajaran kita minggu lalu? Ayo, angkat tangan ya. Siapa yang masih ingat pembelajaran kita minggu lalu? Ya, pengertian konflik sosial dan dampak-dampak konflik. Berikan aplaus buat Ayu. Nah, apa itu konflik sosial lagi? Permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat. Berikan aplaus buat Jose. Masih ada yang lain? Apa itu konflik? Hal yang diciptakan oleh manusia. Benar nggak kalau konflik itu diciptakan oleh manusia? Betul. Betul. Oke. Berikan aplaus buat Rizky. Nah, itu pembelajaran kita minggu lalu tentang pengertian dan dampak-dampak konflik dalam masyarakat. Nah, kalau kalian sudah mengerti tentang pengertian konflik, sebentar kita akan mempelajari tentang resolusi dan upaya penyelesaian konflik. Nanti kalian akan pahami, ya. Di sini kalian akan pahami tentang apa atau bagaimana cara ketika saya menghadapi masalah sosial, ketika saya menghadapi konflik-konflik sosial di dalam masyarakat. Ya, kalian pernah menghadapi konflik? Konflik apa ya? Tawuran. Pernah
Jadi kalau kita menghadapi konflik, harapan kita kalian mampu untuk menyelesaikannya dengan baik dan bisa selesai secara clear banget gitu, ya, tanpa menyisakan atau membuat masalah baru lagi. Paham? Paham. Di sini Bapak akan tampilkan submateri dan tujuan pembelajaran kita. Jadi di sini ada submateri yaitu resolusi konflik dan upaya penyelesaian konflik di dalam masyarakat. Nah, dari materi yang akan kita pelajari hari ini, di sini ada 2 tujuan pembelajaran yang harus kita capai hari ini. Ya, yang pertama, peserta didik dapat menganalisis pemecahan masalah yang berkaitan dengan konflik di masyarakat. Jadi nanti kalian menganalisis, ada video yang akan Bapak buat linknya di sini, barcode-nya, kemudian kalian scan dan kalian menganalisis upaya penyelesaian masalah yang cocok buat video yang ada di barcode nanti. Oke, boleh kalian scan barcode yang ada di depan. Sudah di scan? Oke, silakan analisis video yang ada di barcode tersebut. Resolusi konflik yang kalian temukan dalam video tersebut, menyelesaikan masalah dengan individu lain, benar atau enggak? Oke, berikan aplaus buat Afif. Oke, siapa lagi? Resolusi apa yang kalian dapat di dalam video yang ada tadi? Tadi menyelesaikan konflik ya. Cara menciptakan perdamaian di antara pihak yang berkonflik. Oke, berikan aplaus buat Jose. Ada lagi? Satu orang lagi. Cara mengendalikan konflik. Dan atau salah? Benar ya? Karena ini adalah untuk mengendalikan konflik yang ada di dalam masyarakat. Berikan aplaus buat Danu. Oke, itu sudah ada gambaran dari barcode ini, sudah ada gambaran tentang cara atau resolusi konflik yang bisa kalian lakukan ke depan ketika kalian menghadapi masalah sosial ataupun konflik-konflik sosial. Karena konflik ini kita nggak tahu kapan terjadi dan itu terjadi sama siapa. Bisa terhadap kita sendiri sama teman kita, bisa terjadi sama orang yang mungkin bertetangga, ataupun beda suku, beda agama dan sebagainya. Itu konflik. Jadi kita nggak tahu kapan datangnya gitu loh. Jadi kita harus siap dengan apa-apa saja, upaya apa yang saya akan lakukan jika itu terjadi terhadap saya atau keluarga saya atau terhadap kelompok saya, gitu ya. Oke. Minggu lalu Bapak sudah bagi kalian ke dalam kelompok dengan metode talking stick dan sekarang di sini Bapak akan sediakan untuk kelompok 2, 4 kelompok kemarin ya. Ya, Pak. Di sini kelompok 3 dan kelompok 4 ada di mana Bagus? Di tengah-tengah belakang ya. Oke, silakan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Di sini Bapak sudah menyiapkan barcode tentang gambar-gambar konflik sosial yang harus kalian beri solusi dari konflik yang ada. Upaya-upaya penyelesaian konfliknya itu seperti apa? Oke? Nah, kemudian nanti kalian di dalam barcode yang ada ini ada petunjuk dari pengerjaan yang ada, ya. Nanti kalian kerjakan, kemudian kirim di Google Form yang ada di situ ya. Oke, silakan di scan barcode-nya. Ini barcode-nya. Langsung masuk di Google ya scan-nya.
Ya. Penyebab nih. A. Penyebab terjadinya terjadinya konflik. B. Resolusi konflik. C. Upaya penyelesaian konflik. Jadi ada 3 yang kalian cari ya. A, B, C. Dari perang antar suku. Oke, silakan cari. Nah, untuk yang nomor 1, opsi 1 sampai opsi 5, kalian tulis AA semua jadi jawabannya. Nah, ini nanti yang opsi 6, kalian tulis jawaban yang sebenarnya. Untuk 1 sampai 5, opsi 1 sampai 5, kalian tulis AA. Oke, Bapak ingatkan kembali bahwa sebentar Bapak akan kasih reward kepada siswa yang mengikuti pembelajaran ini dengan sangat baik. Nah, rewardnya surprise, luar biasa. Pokoknya hadiahnya 50 juta. Dari atas sampai ke bawah, terus yang ini tuh yang tebalnya juga terus kan sama apa, yang ini kan agak sama nih, jadi tulisnya ini nanti paling normal jadi campur. Oke, sudah selesai kerja kelompoknya? Oke, sekarang kita akan presentasi ya. Untuk presentasi kita mulai dari kelompok 1. Sudah siap kelompok 1? Siap. Oke, Bapak persilakan kelompok 1 untuk presentasikan hasil kerjanya di depan. Hai teman-teman. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami ya, kelompok 1. Di sini ada Awi. Ini ada Danu. Ini ada Audi dan Ria dan Ayu. Oke. Tugas kami yaitu opsi 1, bisa dilihat pada gambar bahwa ada penolakan warga untuk membangun gereja. Nah, pertanyaan nomor 1 itu penyebab terjadinya konflik ini yaitu dikarenakan kurangnya toleransi yang ada pada warga. Yang kedua yaitu resolusi konflik. Resolusi konflik yang harus kita lakukan adalah sikap saling menghargai perbedaan antara individu satu dengan yang lain. Yang ketiga, upaya penyelesaian konfliknya. Nah, yang harus kita terapkan dalam diri kita yaitu bersikap adil terhadap semua agama, menanamkan sikap toleransi, bekerja sama antar agama, membuat kerja bakti gotong royong untuk membangkitkan kebersamaan di wilayah tersebut. Nah, betul. Nah, ada yang ingin ditanyakan? Saya mau bertanya, apa penyebab kurangnya toleransi? Penyebab kurangnya toleransi. Penyebab kurangnya toleransi. Karena adanya perbedaan pendapat yang terjadi antara individu dengan individu lainnya. Betul. Masih ada? Cukup? Sudah jelas tuh, Bi. Cukup? Ada yang mau bertanya lagi? Yang jangan Apa penyebab yang sering dikaitkan dengan agama? Penyebab yang paling sering, Pak? Faktor penyebab masalah dari konflik antar agama. merasa agamanya paling benar. Itu. Mereka tidak terima agama lain masuk Atau- ke wilayah mereka. Jadi mereka Saya Islam semua, terus ada Kristen yang tiba-tiba masuk. betul. Mereka tidak terbiasa kayak gitu. Bagaimana Jose? Saya ngerti, Pak. Cukup? Oke, silakan ditutup. Sekian dari kelompok 1 dari Terima kami. kasih. Terima kasih. Oke, berikan aplaus buat kelompok 1. Oke, sekarang yang terakhir kelompok 4
berempat silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Keempat ingin mempresentasikan tugas kerja kami tentang konflik tawuran. Oke, sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu tawuran antar pelajar. Jadi yang dimaksud tawuran antar pelajar adalah bentuk konflik atau kekerasan yang terjadi antara dua atau lebih kelompok pelajar yang berasal dari sekolah yang berbeda. Yang berikut adalah penyebab terjadinya konflik. 1. Masa-masa kritis identitas pada remaja. Yang kedua, kontrol diri yang lemah. Dan ketiga, kurangnya pengawasan orang tua. Konflik seperti edukasi, dialog, antar kelompok, dan pembangunan kesadaran masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan harmonis. Upaya menyelesaikan konflik tawuran dapat mencakup dialog dan mediasi, pendidikan dan kesadaran, bimbingan dan konseling, kerjasama dengan pihak terkait, penegakan hukum, program pemberdayaan masyarakat. Kombinasi pendekatan ini dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih damai dan mencegah terjadinya konflik tawuran. Ya, teman-teman ada yang mau bertanya? Siapa saja yang pihak yang sering terlibat dalam tawuran? Biasanya itu siswa-siswa remaja, antara mahasiswa atau tidak anak-anak SMA. Ada lagi? Biasanya di mana terjadi tawuran? Biasanya di lokasi yang sudah ditentukan anak-anak, biasanya di jalan raya atau tidak di gang kecil. Nah, ada lagi yang mau bertanya? Apa saja dampak dari tawaran tersebut? Untuk sekolah? Ya, dari sekolah. Tercoreknya nama baik sekolah dan kurangnya kepercayaan orang tua terhadap guru-guru yang ada di sekolah. Oke, paham. Ya, terima kasih teman-teman untuk waktunya. Kami akhiri presentasi pada siang hari ini. Kami ucapkan terima kasih. Oke, bagaimana kelompok? Faktor-faktor penyebab, upaya-upaya yang harus dilakukan ketika terjadi konflik di dalam masyarakat ya. Jadi apa yang menyebabkan tadi sudah jelas tentang tawuran, apa yang menyebabkan tawuran ada, apa yang menyebabkan orang jadi rasis, ada juga penyebabnya. Dan semuanya itu ada resolusinya, ada upaya-upaya yang perlu kita lakukan untuk mendamaikan dari orang-orang yang berkonflik tersebut. Oke? Nah, jadi di sini ada barcode tentang materi kita hari ini. Sekarang kalian scan lagi, ini tentang materi atau upaya-upaya penyelesaian konflik di dalam masyarakat. Di dalam sini ada, bisa kalian pelajari sampai di rumah nanti. Ya, jangan cuma ngestak aja di HP kalian, tidak kalian buka, tidak kalian pelajari ya. Nah, siapa yang mampu, yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita tentang resolusi konflik? Apa resolusi konflik yang kalian tahu? Coba angkat tangan. Oke, silakan Joseph. Hari ini yaitu adalah bagaimana cara kita menyelesaikan permasalahan sebuah konflik dengan benar. Oke, bagaimana cara kita untuk menyelesaikan sebuah konflik dengan tepat dan benar? Oke, benar sekali ya. Berikan aplaus buat Joseph. Apa lagi? Kira-kira apa lagi yang menjadi resolusi konflik? Ada lagi? Ada? Aldi? Pas? Pas. Oke, di sini Bapak tampilkan ya. Ada resolusi konflik yang ada di sini. Ada yang pertama ada dari Fisher, Christopher, dan Mindes. Ini pengertian tentang resolusi ya. Nanti kalian pelajari yang sudah dikirim di link kalian, di WA kalian. Nah, kesimpulannya bahwa resolusi konflik adalah suatu cara individu untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi dengan individu lain. Jadi ini adalah cara kita, bagaimana cara kita untuk menyelesaikan sebuah konflik ketika terjadi di diri kita atau terjadi di dalam keluarga kita, di dalam kelompok sosial kita ya. Jadi ada cara yang perlu kita lakukan untuk menyelesaikan konflik tersebut.
jangan sampai konflik tersebut tidak diselesaikan, karena ketika konflik tersebut didiamkan akan semakin panjang konfliknya nanti. Nah, kemudian siapa yang bisa menyimpulkan upaya penyelesaian konflik? Upaya penyelesaian konflik, hal-hal apa yang dilakukan? Mediasi. Dengan cara mediasi, benar nggak? Oke, berikan aplaus buat si Joseph. Apa lagi? Sorry, Rizky ya? Maaf, manusia tidak ada yang sempurna. Apa untuk Bapak? Apa lagi? Konsiliasi. Apa lagi? Negosiasi. Arbitrasi. Adjudikasi. Apa lagi? Konsiliasi. Kompromi ya, benar ya. Jadi ada 7. Nah, di sini ada upaya-upaya penyelesaian konflik, ada kompromi, ada arbitrasi, ada mediasi. Bisa kalian baca di HP kalian yang sudah dikirim. Ada konversi, konsiliasi, ada toleransi, dan ada adjudikasi. Nah, dibaca pengertiannya ya, dan dipahami isinya seperti apa. Paham? Individu ya. Kalian langsung jawab, ada 5 nomor di dalam. Oke? Kalian langsung jawab nanti di Google Form-nya. Oke, di scan. Kalian langsung jawab ya. Nanti anggaplah kalian teriak dapat 100. Ada yang dapat scan ekspresi yang mungkin tidak bagus nilainya. Kalian scan ya. Oke, silakan dijawab dari podcast yang ada ya. Ya. Ini mau bikin Oke, langsung jawab ya, tulis nama kalian. Gak bisa? Oke, sudah selesai? Oke, Bapak akan cek di sini ya, siapa yang tuntas, siapa yang nggak tuntas. Bapak akan umumkan yang tuntas saja ya. Ada dari 21 orang, ada 18 orang yang tuntas KKM di atas 75. Berikan aplaus. Kemudian yang 3 orang nanti Bapak akan panggil ke kantor Bapak, nanti Bapak akan kasih soal ya. 3 orang ya. Nah, nanti akan dihubungi pribadi. Oke? Yang 18 orang selamat, sudah mendapatkan nilai yang sangat baik, luar biasa ya. Bapak akan jelaskan bahwa minggu depan kita akan karena ini konflik sosial sudah selesai kita hari ini. Minggu depan kita akan mempelajari masuk dalam bab 5, yaitu integrasi sosial sebagai upaya pemecahan masalah di dalam masyarakat. Oke? Apa? Integrasi sosial sebagai upaya pemecahan masalah di masyarakat. Oke. Bagaimana kalian hari ini pembelajarannya? Dapat pelajaran apa lagi? Dapat ilmu. Dapat apa lagi? Pemecahan masalahnya, Pak. Dapat mampu untuk menyelesaikan masalah ketika menghadapi konflik sosial di dalam masyarakat. Yang sebelah sini ada tidak? Banyak hal yang dipahami tentang konflik sosial. Apalagi yang di belakang? Oke, mantap. Nah, sekarang Bapak akan mengumumkan 3 peserta terbaik yang mau dikasih reward 50 juta tadi ya. Ini kelas kita, tapi lihat isinya dulu, jangan lihat dari luarnya ya. Bisa tutup mata dulu lah. Karena ini surprise
banget. Oh, ma. Lihat ya. Alvin. Coklat. Alhamdulillah. 5.000 ya. Wih. Ini 5.000, ini 5.000 harganya, tapi pakai hati belinya. Oke, Bapak kasih pertama sama Joseph. Silakan Pak Joseph, kemudian Alvin. Dan yang terakhir adalah Audi. Oke, itulah pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita menutup pembelajaran, alangkah baiknya diawali kali dengan doa, ditutup dengan doa juga. Ya. Oke, sekarang. Ya, baiklah. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, dimulai. Doa, selesai. Oke, sekian dan terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Selamat siang.